disinilah kita berarti sudah melampaui segala keterbatasan. We are already beyond form, insya Allah sudah beyond form gitu. Karena form inilah yang menjadi guru kehidupan kita gitu. Dan jadi ketika kita sudah melakukan soul journey, disinilah kita menjadi serious seeker. Kan kita pernah bahas mengenai serious seeker, maka insya Allah inner purpose dan outer purpose kita itu sudah selaras, sudah harmonis. Jadi kehidupan yang ada di dalam maupun kehidupan eksternal itu sudah harmonis semuanya. Ketika sudah harmonis, maka akan tercukupilah segala keterbatasan. Segala keterbatasan yang ada pada outer world kita itu akan tercukupi semuanya. Ketika hati kita itu tentram ya, inner world kita itu harmonis, maka kita gak akan merasa kekurangan lagi gitu, kekurangan apapun juga. We are going to feel that this is enough, gitu, our life is enough. Jadi akan tercukupi secara fisik maupun psikologis, itu kita akan merasa cukup. Gitu. Dan kembali lagi pada tadi yang saya jelaskan mengenai orang-orang yang menggantungkan kehidupannya pada hal eksternal, itu otomatis kan kebahagiaannya juga ya fluktuatif ya, karena hidup ini kan dinamis. And we have to realize that the most unstable thing in this world is conditional happiness. Conditional happiness, kebahagiaan dengan syarat. Kalau merasa bahagia, in order to feel happy, harus dapat uang segini dulu, harus dapat teman segini dulu, harus dapat kerjaan yang ini, harus dapat kuliah yang ini dulu, baru bisa merasa bahagia. Padahal dunia ini kan sangat bersifat dinamis dan memang tidak stabil, fluktuatif, apapun bisa terjadi dan apapun bisa tidak terjadi. Harapan kita, rencana kita, wacana-wacana kita itu sangat bisa tidak kejadian. Itu always changing. Nah, jika kita terus terkungkung pada hal eksternal dan conditional happiness ini, maka kita akan sering merasakan bahwa kebahagiaan aku kok sering dirusak ya. Yang lagi bahagia, lagi senang-senang, akan sering merasakan kok kesenangan aku, kebahagiaan aku itu dirusak terus gitu dengan hal eksternal. Inilah pentingnya unconditional happiness gitu, yang melampaui apapun yang tidak terjadi atau apapun yang tidak sedang terjadi gitu. Nah, jadi memang unconditional happiness ini pada hakikatnya harus dihasilkan dari kesadaran yang hidup dalam here and now gitu, kesadaran yang hidup in the present, bukan future atau past gitu. Jika kita masih hidup dalam future ataupun past, selamanya kita tidak akan pernah menemukan unconditional happiness. Selamanya kebahagiaan akan menjadi sesuatu yang terasa bersyarat, sesuatu yang harus dicari, yang harus dikejar gitu, yang memerlukan effort. Kalau itu tidak sama sekali gitu. Hidup in the present gitu ya, here and now, being present, ini menjadikan diri kita sepenuhnya tidak teridentifikasi oleh apapun lagi. Jadi kita terlepas dari segala attachment terhadap segala bentuk form gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin jahat kepada kita, ya kita udah nggak attached, kita nggak apa-apa, kita nggak attached oleh mereka, kita nggak merasa diri kita yang salah atau apa gitu kan, karena kita udah ada inner space, inner peace, kita udah mengakses dimana inner space ini itu adalah suatu ruang yang berisi ketentraman, kedamaian. Jadi dibalik segala rasa sakit akan selalu ada ruang untuk merasa tentram gitu. Dan ketika kita berhasil mengakses ruang ini, ya kita akan merasa tentram at all times. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, fenomena apapun, kita disuguhkan oleh berbagai macam orang, berbagai sifat, karakter, kejadian, itu kita sudah mengakses inner peace, kita merasa tentram gitu. Untuk mencapai yang tadi sudah kita bahas, inner space, untuk mengakses itu kan kita harus melalui proses self-inquiry yang pernah kita jelaskan juga. Dalam proses atau tahap pertama melakukan self-inquiry itu ada yang namanya proses neti-neti. Neti-neti di sinilah kita akan melalui proses di mana kita merasa, oh, I am not this, I am not that, I am not my perception, I am not my feeling, I am not my thoughts, I am not my imagination. Bukan denial, di sini namanya bukan self denial, tapi lebih ke being observant.
kita mengamati, ternyata aku bukan ini ya. Kita lebih menggali dan mengenali diri kita, apa yang bukan aku, apa yang aku tidak. Disinilah kita akan, di tahap pertama inilah kita akan menemukan itu. So, we are being observant. Tahap ini memang memberitahu kita siapa yang bukan kita, apa yang bukan kita. Nah, tapi di tahap pertama ini kita baru melalui tahap yang melihat saja. Jadi baru melihat, bukan witnessing, bukan menyaksikan. Oleh karena itu kita harus melangkah lebih jauh lagi untuk dapat melihat apa adanya kita, gitu. Nah, tapi untuk dapat melihat apa adanya kita, itu tidak perlu tidak perlu dicari tahu, karena seperti the truth itu ditemukan. Jadi apa adanya kita itu kita nggak perlu melalui proses tahu menahu gitu. Jadi seperti kita sedang lapar, itu kan kita nggak perlu tahu bahwa kita sedang lapar, karena memang kita temukan rasa lapar itu memang muncul sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu mencari tahu apa lagi lapar apa enggak. Itu aneh, karena rasa lapar itu memang akan muncul sendiri, kita temukan sendiri gitu. Jadi apa adanya kita, diri sejati kita itu tidak perlu ya dicari-cari tahu gitu. Jadi what we are is not something that we can know gitu, karena because it is something that can't be separated from us. Itu sesuatu yang sudah menyatu dalam diri kita dan bukan sesuatu yang terpisah, tidak perlu dicari. Apa adanya aku, apa adanya kita, itu bukan sesuatu yang perlu interpretasi, tidak butuh interpretasi, karena the self itu adalah sesuatu untuk dialami gitu, we experience it gitu. Kita bukan mencari tahu gitu, karena ia adalah universal meaning gitu, apa adanya kita, kesadaran kita. Kenapa? Karena kesadaran kita itu dia tidak memiliki kualitas apapun, dia tidak diidentifikasikan oleh apapun, dia itu independen gitu. Jadi secara fisik atau psikologis itu nggak perlu mengidentifikasi gitu. Jadi kitalah sendirilah yang harus menyaksikan, ya bukan mencari tahu tapi menyaksikan what I am gitu. Jadi kesadaran itu tidak perlu kita beritahu ke orang atau kita cari tahu, karena bagaikan sebuah matahari yang memang dirinya sendiri itu sudah menyinari dirinya sendiri, sudah menerangi dirinya sendiri dan menerangi orang lain gitu. Jadi gak perlu berusaha untuk menerangi diri sendiri atau orang lain, karena memang pada hakikatnya memang zat dia itu sudah menerangi gitu. Jadi kitalah yang witnessing what I am, witnessing that we are pure bliss, we are pure knowledge, and we are pure being gitu. Jadi dengan memahami hal ini, kita sudah memahami dan melihat jelas. Kita witnessing hal-hal apapun itu secara esensial. Jadi kita tidak perlu lagi ketika sudah melalui proses self inquiry, sudah self awareness, kita tidak lagi melalui proses neti-neti, proses I am not this, I am not that gitu. Udah nggak perlu, karena kita sudah bisa melihat diri kita sebagaimana adanya gitu. Apa adanya diri kita itu sudah unveiled, sudah terhijab, terhijabnya sudah tersingkap gitu. Jadi kita sudah menemukan universal meaning yang tadi kita bahas di awal gitu, karena kita sudah egoless, dan itulah yang ingin kita capai dan kita temukan gitu. Jadi sekian materi dari saya, semoga kita sama-sama bisa berproses bareng-bareng, belajar bareng-bareng, keluar dari kungkungan ignorance gitu kan, dari kungkungan objek pengalaman yang hanya terjebak di depannya saja, di bungkusnya saja. Kita ingin beyond gitu, beyond form, beyond itu semua. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat pembelajaran pada hari ini. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.